Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Sudah siap? Ayo kita mulai. Selamat bertemu kembali anak-anak. Ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya, masih membahas materi yang sama, yaitu mengenal bilangan bulat. Kita mulai ya. Bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bilangan pada garis bilangan, kita akan ulangi dulu yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu garis bilangan pada bilangan bulat. Nah, ini garis bilangannya. Kemudian kita tentukan letak titik 0. Nah, 0 adalah bilangan netral, sehingga 0 berada di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan angka 0 terletak bilangan bulat positif, sedangkan di sebelah kiri angka 0 terletak bilangan bulat negatif. Nah, inilah garis bilangan pada bilangan bulat. Nah, sekarang mari kita menyatakan 3 pada garis bilangan bulat. 3 adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau kita akan menyatakannya pada garis bilangan, berarti kita akan bergeser atau melangkah ke kanan sejauh 3 satuan. Kita tentukan dulu letak titik 0-nya. Jadi kita mulai dari titik 0. Kita bergeser sekarang 1, 2, 3. Nah, inilah cara menyatakan 3 pada garis bilangan. Jika menggunakan anak panah juga seperti ini anak-anak. Nah, sekarang bagaimana dengan negatif 2? Bagaimana kita menyatakannya pada garis bilangan? Sama seperti yang tadi. Kita mulai dari 0, karena negatif 2 adalah bilangan bulat negatif, berarti kita akan bergeser ke kiri sejauh 2 langkah. Mari kita bergeser 1, 2. Nah, inilah negatif 2 ketika menyatakannya pada garis bilangan. Bisa menggunakan anak panah juga seperti ini. Lanjutkan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan dulu bilangan bulat pada garis bilangan ini. Jika kita bergeser ke kanan, misalnya dari 0 ya, bergeser ke kanan, bergeser terus. Coba kalian amati bagaimana dengan nilai pada bilangan yang ada di garis bilangan ini. Ya, nilainya akan semakin bertambah, semakin naik. Bagaimana jika kita bergerak ke kiri? Misalnya dari 5 ya, kita bergesernya ke kiri. Bergeser terus. Coba kalian amati. Bagaimana dengan nilai bilangan yang ada di garis bilangan ini? Iya. Ternyata nilainya berkurang 1 jika melompat 1 ya, bergeser 1. Ini menunjukkan makin ke kiri kita bergeser, maka nilai bilangan pada garis bilangan ini akan semakin kecil atau semakin rendah. Nah, semakin naik ke kanan, kalau ke kiri semakin menurun. Nah, sekarang kita akan amati letak positif 2 dan negatif 1. Positif 2, negatif 1. Nah, karena positif 2 ini berada di sebelah kanan negatif 1, berarti positif 2 lebih besar dari negatif 1. Sehingga bisa ditulis seperti ini, 2 lebih besar dari negatif 1. Amati negatif 3 dan positif 1. Negatif 3, positif 1. Nah, bagaimana letaknya anak-anak? Karena negatif 3 berada di sebelah kiri dari positif 1,
maka negatif 1 lebih kecil atau kurang dari positif 1. Sehingga bisa dinyatakan seperti ini, negatif 3 kurang dari positif 1. Sekarang akan kita letakkan 4 bilangan pada garis bilangan ini, positif 2, negatif 1, negatif 3, dan positif 1. Mari kita amati anak-anak. Negatif 3 berada di sebelah kiri negatif 1, positif 1, dan positif 2. Berarti dia yang paling kecil nilainya karena yang paling kiri. Negatif 1 berada di sebelah kanan negatif 3, tapi dia berada di sebelah kiri positif 1 dan positif 2. Bagaimana dengan 1 positif? Positif 1 berada di sebelah kanan negatif 3 dan negatif 1, tapi berada di sebelah kiri positif 2. Yang terakhir, positif 2 berada di sebelah kanan negatif 3, negatif 1, dan positif 1. Berarti positif 2 berada paling kanan, sehingga nilainya yang paling besar di antara 4 bilangan ini. Jadi kalau kita mengurutkan keempat bilangan ini dari yang terbesar, maka urutannya akan menjadi positif 2, positif 1, negatif 1, dan negatif 3. Mari kita tes kemampuan. Nyatakan benar atau salah, positif 3 lebih besar dari negatif 5. Benar atau salah? Mari kita lihat penjelasannya. Kita tentukan dulu letaknya, negatif 3, kemudian positif 3. Maaf, negatif 5, kemudian positif 3. Kita lihat letaknya bagaimana? Nah, karena positif 3 berada di sebelah kanan negatif 5, maka tentu positif 3 lebih besar dari negatif 5. Jadi jawaban dari soal tadi apa anak-anak? Ya, benar tentunya. Masih soal tes kemampuan, urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Cermati ya. Kalau sudah, yuk kita jawab bersama. Urutan bilangan ya dari yang terkecil adalah negatif 32, negatif 20, negatif 20, negatif 6, positif 6, yang terakhir positif 18. Mudah bukan? Baik. Ingat, makin ke kanan posisi bilangan pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan jika makin ke kiri posisi bilangan pada garis bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Lawan bilangan pada bilangan bulat. Sebelum kita membahas tentang lawan bilangan pada bilangan bulat, mari kita perhatikan dulu berikut ini. Amati letak negatif 2 dan positif 2 pada garis bilangan berikut. Anak-anak, menentukan letak bilangan pada garis bilangan sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang negatif 2, di manakah letak negatif 2? Negatif 2 berarti kita akan bergeser sejauh 2 satuan ke kiri dari angka 0. Mari kita lihat. Sedangkan positif 2 berarti kita bergeser 2 langkah ke kanan dari titik 0. Nah, dari peragaan ini terlihat bahwa negatif 2 dan positif 2 sama-sama bergeser sejauh 2 langkah dari titik 0, tapi bedanya negatif 2 bergesernya melangkahnya ke arah kiri, sedangkan positif 2 bergesernya ke arah kanan. Oleh karena itu, negatif 2 dengan positif 2 dinyatakan berlawanan. Negatif 2 lawannya positif 2 atau positif 2 lawannya negatif 2.
Tes kemampuan. Tentukanlah lawan dari bilangan berikut ini. A. Positif 43, B. Negatif 72. Kita jawab bersama ya. Lawan dari positif 43 adalah negatif 43, sedangkan lawan dari negatif 72 adalah positif 72. Mudah sekali bukan? Ingat, dua bilangan bulat dikatakan saling berlawanan jika angka dari kedua bilangan tersebut sama tapi tandanya berbeda. Contoh, positif 29 lawannya negatif 29. Angkanya sama 29 tapi tandanya berbeda. Yang ini positif dan yang ini negatif. Begitu juga dengan negatif 47 lawannya positif 47. Nah, tes kemampuan. Tulislah masing-masing dua contoh penggunaan konsep bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk soal yang ini kalian kerjakan di rumah sebagai latihan ya. Nanti kalau sudah disetor ke Bu Guru. Demikian anak-anakku, video pembelajaran materi mengenal bilangan bulat. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Selamat berlatih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.